Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen layanan TI. Nah, perkenalkan saya Nur Aini Cahyati dan rekan saya Tata Karisma Mahardika. Riusi ini merupakan aplikasi yang memberikan solusi terhadap sampah yang belum terkelola dengan baik. Next. Nah, adapun fitur unggulan pada aplikasi Riusi ini yang pertama penukaran voucher, yang kedua penukaran sampah, yang ketiga riwayat penukaran, dan yang keempat lokasi bank sampah. Utility. Nah, ini berhubungan dengan fungsionalitas atau kegunaan yang mampu disediakan oleh aplikasi Reusi untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang pertama yaitu kemudahan dalam penggunaan. Jadi pengguna cukup mudah dalam menggunakan aplikasi, jadi seperti penukaran sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi transparan. Jadi pengguna dapat melihat transparansi informasi yang ada pada aplikasi. Next. Selanjutnya yaitu waranti. Jadi ini berkaitan dengan jaminan bahwa layanan akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi yang pertama yaitu keamanan data pengguna. Aplikasi Reusi ini akan menjamin keamanan data penggunanya akan disimpan dan dilindungi dari sebuah akses yang tidak sah. Yang kedua, kompatibilitas, yaitu aspek waranti ini menjamin bahwa aplikasi bank sampah akan kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi yang umum digunakan oleh pengguna. Dan yang ketiga, ketersediaan layanan. Jadi menjamin bahwa aplikasi bank sampah akan selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna saat ingin digunakan. Next. Selanjutnya yaitu outputs dan outcomes. Output yang pertama yaitu pemberitahuan dan pengingat jadwal pengumpulan sampah. Nah, dari output tersebut didapat outcomes yaitu pengurangan tumpukan sampah karena pengguna dapat menyiapkan sampah tepat waktu sesuai jadwal pengumpulan. Yang kedua yaitu peta lokasi pengumpulan sampah terdekat. Dari output tersebut didapat outcomes yaitu yang pertama pengurangan sampah yang dibuang secara sembarangan atau ilegal karena pengguna dapat dengan mudah menemukan lokasi tempat pembuangan sampah terdekat. Dan yang kedua peningkatan kesadaran tentang pentingnya pembuangan sampah yang tepat. Next. Selanjutnya ada output laporan pengelolaan sampah. Dari output tersebut didapat outcome yaitu peningkatan transparansi dalam program pengelolaan sampah karena laporan yang ada disajikan memberikan informasi tentang kinerja aplikasi. Selanjutnya ada output edukasi tentang pengelolaan sampah. Outcome-nya yaitu peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu fitur sharing dan sosial. Outcome-nya yaitu peningkatan partisipasi melalui efek viral karena masyarakat membagikan aksi mereka dalam pengelolaan sampah dengan baik. Selanjutnya peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab karena berbagai informasi dan pencapaian melalui media sosial. Kemudian berikutnya ada analisis pastel. Yang pertama ada politik, kebijakan pemerintah, dukungan atau regulasi dari pemerintah tentang program pengelolaan sampah dan bank sampah dapat diadopsi dan pertumbuhan aplikasi bank sampah. Kemudian berikutnya ada yang kedua ada ekonomi. Tingkat perubahan ekonomi. Salah satunya adalah tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan lingkungan, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aplikasi bank sampah. Kemudian yang ketiga ada sosial, yaitu salah satunya adalah kesadaran lingkungan. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan akan berdampak pada penerimaan dan partisipasi dalam aplikasi bank sampah. Kemudian yang keempat ada faktor lingkungan atau environment, yaitu faktor-faktor lingkungan seperti polusi, ketahanan lingkungan, dan kesadaran terhadap isu lingkungan akan mempengaruhi urgensi dan kebutuhan untuk memiliki aplikasi bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Kemudian berikutnya yang kelima adalah hukum, yaitu perlindungan konsumen. Aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan data dan hak konsumen dalam aplikasi bank sampah harus dipatuhi untuk memastikan kepercayaan pengguna. Berikutnya adalah demo aplikasi. Eh, Kemudian ini untuk demo aplikasi dari Ryusi. Ketika kita membukanya, yang pertama kita akan menampilkan halaman login. Kemudian kita akan, jika belum mempunyai akun, dapat melakukan
registrasi terlebih dahulu dengan memencet buat akun, kemudian mengisi data diri, setelah itu tekan button buat, kemudian mengisikan kode OTP yang dikirim melalui email jika sudah klik konfirmasi. Nah, ini adalah tampilan halaman dashboard dari aplikasi Rejuicy, di mana kita ada menu QR Code, kenali sampah, tukar poin, dan riwayat. Kemudian di pojok kanan atas terdapat menu profile. Kemudian untuk melakukan penukaran, pengguna dapat mendatangi lokasi bank sampah terdekat dengan cara melihat lokasi bank sampah terdekat melalui menu di bawah ini, atau bisa tekan lihat lainnya. Kemudian jika sudah dapat memilih bank sampah terdekat dari lokasi. Kita ambil contoh Gadang. Jika sudah, tekan klik Google Map. Nah, untuk melakukan penukarannya cukup menekan menu QR code ini, kemudian nanti pihak bank sampah akan melakukan scan terkait penukaran sampah. Jika sudah, nanti poin akan bertambah, tambah seperti yang di sini. Kemudian berikutnya adalah menu kenali sampah. Kenali sampah ini adalah tentang sampah-sampah apa yang dapat ditukarkan dan deskripsi dari sampah-sampah itu sendiri. Kemudian menu berikutnya terdapat tukar poin. Dari penukaran sampah kita akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan untuk berbagai voucher. Salah satunya juga bisa voucher ojek online. Kita dapat klaim dengan klik klaim voucher. Jika sudah berhasil, kita dapat menggunakan poin voucher tersebut di aplikasi ojek online. Kemudian terdapat riwayat. Riwayat di sini adalah histori poin yang masuk setelah penukaran dan poin keluar setelah kita melakukan penukaran. Kemudian di bawah terdapat tentang recycle news atau berita terkait informasi tentang sampah. Kemudian untuk ini profile, kita dapat melakukan edit profile, kemudian dapat melakukan ubah password. Itu saja demo dari aplikasi Rejuicy. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.